Nah, fal masajidu yang dimaksud dengan masjid-masjid di sini yuqsadu minhas sholatu wa ta'allumu wa ta'lim. Yang dimaksud tidak hanya sholat tetapi juga belajar maupun mengajarkan. Perlu disampaikan kepada suami bahwasannya dengan perginya sang istri untuk belajar agama itu akan semakin menguatkan dan juga memberikan pelayanan lahir maupun batin kepada suami menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillah hadir kembali bersama El Kalam Forum dan muncul pertanyaan di majelis kami. Suami saya melarang saya untuk pergi ke majelis taklim dekat rumah dengan berbagai alasan. Pertanyaannya, dosakah saya tetap ngotot untuk pergi berangkat mengaji atau mengkaji? Hadir di tengah-tengah kita para asatidz El Kalam yang insya Allah akan memberikan pencerahan kepada ibu penanya dan kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Fadhol, Ustaz. Ini belajar ini atau mencari ilmu itu menjadi tanggung jawab siapa? Tentunya juga kewajiban bagi seorang istri dan tanggung jawab suami. Maka termasuk hak istri atas suami yaitu ayu alimuha daruratan minaddin. Hendaknya seorang suami itu mengajarkan perkara-perkara agama kepada istrinya. Nah, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana kalau seorang suami tidak bisa mengajari istrinya tentang perkara-perkara agama? Maka jawabannya, hendaknya suami memberikan kesempatan kepada istri untuk menghadiri majelis ilmu. Ya. Bahkan kalau perlu ditemani untuk sama-sama mencari ilmu atau hadir di majelis ilmu. Dan sekarang ada pertanyaan lagi, kalau justru malah suami melarang istri untuk menghadiri majelis ilmu, untuk mengajari kajian, padahal suami di waktu yang sama tidak bisa mengajari istrinya tentang perkara agama. Maka wallahu a'lam shawab, di sini menurut berdasarkan pendapat para ulama, boleh seorang istri itu keluar dari rumahnya tanpa izin suami untuk menghadiri majelis ilmu, untuk belajar perkara-perkara agama. Karena sekali lagi, kewajiban manusia yang melekat itu adalah kewajiban belajar perkara-perkara agama. Tentunya di sini apabila dikomunikasikan jauh lebih baik. Kalau darurat dan harus ya keluar tanpa izin, maka tatalah strategi agar tidak menimbulkan keributan. Saya ingin menambahkan terkait ketidakbolehan suami untuk melarang istri pergi ke majelis ilmu berdasarkan sebuah ayat la tamna'u ima Allahi masajidallah. Janganlah kalian larang hamba-hamba perempuannya Allah untuk menuju kepada masjid-masjid Allah. Nah, fal masajidu yang dimaksud dengan masjid-masjid di sini yuqsadu minhas sholatu wa ta'allumu wa ta'lim. Yang dimaksud tidak hanya sholat tetapi juga belajar maupun mengajarkan. Belajar maupun mengajarkan. Dan itu pemahaman ini diambil dari sebuah riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Man dhahaba ilal masjidi la yukhrijuhu illa ilmun yata'allamuhu au yu'allimuhu kana kal mujahidi fi sabilillahi. Barang siapa yang pergi ke masjid yang disebabkan karena untuk belajar atau mengajarkan ilmu, maka dia seperti mujahid fi sabilillah. Berdasarkan hadis ini dan riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Malik, maka para ulama memberikan penjelasan bahwa tidak boleh bagi laki-laki suami untuk melarang istrinya pergi ke majelis ilmu.
Wallahu taala alam. Mungkin perlu juga suami diajak komunikasi lebih intens ya. Apa ya sebenarnya yang membuat kemudian suami itu melarang. Kalau yang dikhawatirkan adalah sang istri itu kemudian tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan baik atau sempurna, maka di sini juga istri harus juga menegaskan bahwa perginya sang istri untuk belajar, khususnya belajar agama, itu tidak mengurangi kewajibannya dalam mengabdi kepada suami. Ini juga penting karena boleh jadi juga ada kekhawatiran semacam ini. Nah, yang kedua, sebagai bentuk persuasi atau meyakinkan istri terhadap suaminya, perlu disampaikan kepada suami bahwasannya dengan perginya sang istri untuk belajar agama itu akan semakin menguatkan dan juga memberikan pelayanan lahir maupun batin kepada suami menjadi lebih baik lagi. Mengapa demikian? Karena pastinya nanti sang istri ini ketika belajar agama, dia akan merasa bahwa melayani sang suami itu, baik dalam banyak hadis disampaikan seperti, ya istilahnya apa ya, semacam kayak jaminan lah, jaminan seorang istri untuk atau tiket lah, peluang ya, peluang lebih tepatnya, peluang bagi sang istri untuk masuk surga. Jadi artinya apa? Ditegaskan dan juga diyakinkan kepada sang suami bahwa perginya sang istri ke suatu majelis taklim atau pengajian itu justru akan membuat pengabdiannya kepada suami itu akan lebih bagus. Berbeda dengan misalnya ditinggal untuk kerja, atau misalnya senam kebugaran, atau misalnya apalagi untuk sekedar shopping, atau sekedar untuk entertainment, senang-senang foya-foya, yang mana itu jelas hanya mencari kesenangan pribadi yang akan berefek kepada pengabdiannya terhadap suami. Dan justru sebaliknya, nah semakin istri itu tingkat keagamannya itu kuat, pemahaman keagamaan itu semakin luas, maka pengabdiannya kepada suami itu akan lebih mendekati kesempurnaan. Itu yang perlu ditegaskan kepada suami, sehingga mudah-mudahan sang suami itu menjadi lebih tercerahkan dan yakin larangannya terhadap terhadap istri untuk mengikuti majelis taklim itu sangat tidak berdasar, atau kekhawatiran yang ada pada diri suami itu menjadi tidak beralasan. Wallahu ta'ala alam. Baik, saya kira jawaban-jawaban para asatidz ini mewakili dari pertanyaan Ibu. Pada dasarnya bahwa menuntut ilmu itu kewajiban. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki kewajiban syar'i untuk bertolabul ilmi. Khususnya dalam urusan-urusan agama. Kemudian seorang istri masih punya kewajiban untuk tolabul ilmi, hanya saja seorang suami punya kewajiban untuk mengajarkan urusan-urusan agama kepada istri. Artinya ketika dia udzur tidak bisa mengajari, harus memberikan kesempatan kepada istri untuk bertolabul ilmi di luar. Memang ada larangan ya, larangan sebagaimana disampaikan Ustadz Heri. Jangan sampai kalian melarang wanita-wanita hamba Allah, termasuk istri-istri kalian, untuk sholat ke masjid, untuk berta'alum di masjid, untuk taklim di masjid, dan melarang jangan sampai melarang orang-orang untuk tolabul ilmi di majelis ilmu. Tentunya dengan dikomunikasikan dengan yang baik, sebagaimana dipaparkan Ustadz Thoyib, dengan tolabul ilmi, belajar agama, maka akan semakin menambah bangetnya hikmah, kualitas hikmahnya seorang istri kepada suami. Jadi secara hukum seandainya nanti kalau memang suami ngotot untuk tidak mengizinkan, secara syariat boleh seorang istri keluar untuk menjalankan perintah Allah berupa tolabul ilmi. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada penanya dan kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Jazakumullah ala itimamikum wal afu minkum, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.